Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami telah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu ya Bapa. Sebelum itu segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu Bapa, kepadamu Tuhan Yesus dan kepadamu Roh Kudus, karena Engkaulah Allah Tritunggal kami yang Esa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang Esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang Esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang Esa. Ketiganya yang Esa, ketiganya yang Esa. Berikanlah kami pengetahuan, pengertian, dan akal budi-Mu ya Tuhan, supaya kami menjadi orang bijaksana dan rendah hati seperti diri-Mu. Urapi hamba-Mu pada saatnya Bapa, menjamal ya bibir hamba-Mu Roh Kudus, supaya apa yang hamba perkatakan menjadi kebenaran-Mu yang sempurna di akhir zaman itu Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, biarlah Engkau semakin besar dan hamba-Mu semakin kecil. Persiapkan hati kami, bangun tanah yang subur di dalam hati kami, supaya firman-Mu yang bentuk logos tulisan mati menjadi rimah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, kita yang percaya katakan amin. Mari kita ucap salam kita, 1, 2, 3. Salutam en Christo en dunameon energemata. Salam dalam Kristus dalam kuasa mujizatnya. Amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Saya ingin menerangkan kembali tentang menyangkal diri dan memikul salib. Karena kalau lihat dari YouTube, TikTok, dan semua sosial media, semuanya itu nggak realita berpikirnya. Salah semua. Kayak saya merasa orang itu memahami Alkitab itu kok asal-asalan itu. Matius 16:24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Yang terjadi sekarang, yang namanya menyangkal diri, yang saya dengar nih, di YouTube, TikTok, yang di Facebook ya, yang potongan-potongan itu tentang sedang menerangkan menyangkal diri. Dia bilang begini, menyangkal diri itu apa saudara-saudara? Tidak boleh pakai mobil bagus katanya. Jadi pendeta harus kesannya sederhana. Gak boleh mobilnya bagus. Waktu mobilnya bagus, komennya jelek semua. Pendeta kedagingan dan duniawi dan cinta dunia. Apa itu menyangkal diri? Ya kalau kamu tidak dapat jodoh, ya kamu harus nyangkal diri, kamu tidak menikah nggak apa-apa, yang penting hidupmu untuk Tuhan. Apa itu menyangkal diri ini? Saya dapat dari ini yang khotbah-khotbah yang selama ini. Itu juga tahan bertarak katanya. Atau menyangkal diri itu tidak boleh tidur di hotel. Atau pergi traveling jalan-jalan ke Sungai Yordan dan ke Israel. Itu duniawi.
kemewahan. Jadi harus menyangkal diri. Jadi pendeta itu gambarannya harus sederhana, bajunya sederhana, nggak boleh barang baju mewah gitu. Kesannya begitu. Saya mana mau pakai BMW Sport saya. Yang namanya menyangkal diri itu bukan itu semua itu. Ya, saya kasih tahu. Yang menyangkal diri itu artinya kita ini aslinya sombong. Semua manusia tidak ada yang tidak sombong. Saya kasih tahu. Makanya ada istilah udah miskin sombong. Jadi Anda jangan ngomongin tentang yang kaya. Orang bilang kalau kaya itu katanya kaya itu wajar kalau dia sombong. Tapi sebenarnya kan nggak wajar juga. Kan nggak boleh sombong. Tapi masalahnya dari atas sampai bawah miskin juga sombong. Jadi memang aslinya tidak ada yang rendah hati. Paling mentok itu adalah harga diri. Udah paling mentok. Makanya orang kalau disinggung harga dirinya ngamuk dia. Nggak ngoceh entah bikin konten di TikTok. Karena harga dirinya dikotak-katik. Makanya orang bilang nih orang kalau saya diemin dia berulang-ulang. Begitu lagi ngomong lagi. Kayaknya nih kalau nggak dikasih pelajaran saya injek-injek harga diri saya. Kan selalu begitu pasti. Itu tuh paling mentok tuh. Makanya kenapa Tuhan Yesus diludahin, digampar, ditendang, dicambuk. Tidak keluar satu kata pun. Nah itu masalah harga diri itu. Karena udah direndahkan abis dia. Gak tahu kita yang di ruangnya sanggup apa enggak. Saya nggak bilang saya sanggup loh. Ini berat, harga diri itu berat loh. Karena orang manusia secara refleks itu perlu penghormatan ya. Mau dihormati, mau dihargai kan begitu. Namanya harga diri kan. Itu refleks itu. Makanya harus bilang, wah gila tuh jemaat bilang ngomongnya sama pendeta modelnya begitu. Karena memang secara refleks kita perlu penghormatan, perlu dihargai oleh orang lain. Makanya kalau orang mau minta tolong itu selalu ngomongnya pelan-pelan. Ya sih minta tolong, tapi ngomong jangan gitu dong. Lah kan gitu. Karena memang sebenarnya dia ada merasa tidak dihormati. Kamu minta tolong sama saya kok kayaknya apa namanya songong bener gitu. Saya nggak bilang nggak sanggup loh, karena kita secara teori bisa, tapi waktu praktik kan tanpa berpikir tuh, refleks pasti. Kalau nggak merasa dihargai, direndahkan, tek, gitu, refleks deh. Nah, itu perlu latihan itu, refleks yang keluar itu perlu latihan loh. Nahan, sebentar tahan gitu, renung sebentar, cucut gitu. Itu perlu latihan itu, karena keluarnya refleks. Karena itu artinya memang di dalam memori batin kita memang isi itu aslinya itu tuh, refleks keluar deh. Kita aslinya sombong. Lalu kita harus berkata, saya harus rendah hati. Yang sombong itu bukan diri saya. Nah itu namanya menyangkal diri. Saya ini aslinya sombong. Saya harus menyangkal diri saya bukan orang yang seperti itu dan harus menjadi rendah hati. Gimana tadinya sombong jadi rendah hati? Susah itu. Kita aslinya cepat marah dan kita harus menyangkal diri. Sekarang saya nggak begitu. Saya mau jadi orang yang sabar. Ayo coba. Oke, sabar itu ada orang yang kalau marah itu ada yang langsung. Ya kan? Tapi ada yang orang yang marah itu diam. Tapi apinya menyala. Memang dia nggak kayak keluar gitu kan. Tapi ada yang diam. Itu marah juga loh. Cuma Anda tidak mengekspresikannya keluar. Tapi apinya menyala. Itu sabar gak? Belum saya kasih tahu. Kita harus jujur. Itu belum itu. Apinya masih menyala dia. Harus seperti filmnya Tong Samcong. Oh me tofu. Jesus bless you. Dia ada ketenangan dia. Itu namanya sabar. Kalau dia apinya masih menyala, belum. Kalau apinya menyala, tak tekan
tekan dikit lagi. Ya kan gitu. Jadi kalau saya ngomongnya mau blokosuto, kalau ngajar itu harus blokosuto supaya kita sama-sama sadar, oh ya saya kayaknya belum sanggup gitu. Memang secara teori begitu memang. Benar sih. Coba pengen lihat prakteknya coba. Apinya nyala, tekan dikit lagi gitu. Ya kan? Ya kan? Oke. Kita aslinya egonya tinggi dan kita harus menyangkal itu dan berubah menjadi bijaksana. Aslinya ego. Tidak ditemukan manusia yang tidak ego. Coba perhatikan. Iya, tinggal tekan aja. Tinggal dia bagian mananya. Kalau dia cepat marah, waktu kita kesinggung bagian marahnya, marah itu ego loh. Dia mau berkata, aku sedang marah. Aku mau marah nih. Kalau orang itu dibecandain terus tersinggung dia berubah mukanya. Itu akunya dia sedang mengatakan aku ini tersinggung loh. Orang yang gak bisa dinasihatin itu kan ego. Dia neken, dia lagi ngomong, saya orangnya begini, gak bisa seperti itu. Saya punya prinsip. Orang punya prinsip bagus gak? Bagus, tapi ada orang punya prinsip yang salah. Oh saya gak bisa, walaupun dia orang kaya saya gak bisa begitu. Harus bijaksana dan sadar diri. Kalau kamu mau minta pertolongan sama dia, ya kamu harus agak rendah sedikit. Kalau kamu sambil mau minta tolong sama orang terus menunjukkan keegoisan ego kamu, ya susah, ya kan gitu. Jadi tidak ada yang masih tidak ego. Kita sedang latihan. Kita aslinya pelit dan harus menyangkal diri dan menjadi murah hati. Kalau orang itu masih kekurangan dan hanya untuk kebutuhan hidupnya sendiri, kalau dia berkata saya mau hemat, saya masih maklum. Karena hemat adalah juga bagian daripada pelit. Bersaudara dia, beda-beda tipis. Kalau Anda bilang hemat sama pelit itu beda-beda tipis. Orang pergi sama kawan-kawan, bayarin dong, saya mau hemat. Itu hati-hati juga. Bilang aja pelit, nggak mau traktir orang, kan bisa aja orang alasan hemat. Ya. Jadi antara hemat dan pelit itu bersaudara yang beda sedikit. Makanya saya bilang kalau dia masih hidupnya pas-pasan, menurut saya masih bisa oke. Saya nggak mau menghakimi, saya anggapnya oke lah kamu memang harus menahan pengeluaran yang tidak perlu. Saya tidak mau beruzon dulu. Tapi kalau di dalam pergaulan, berteman segala macam sama sekali nggak mau ngeluarin duit, nah ini juga kan sudah was-was juga penilaiannya. Tapi kalau banyak duit, tidak murah hati, nah itu namanya pelit udah. Karena duitnya. Sampai kemarin saya tanya sama Jojo, Jo, sekarang yang punya Jarum Super kan baru pulang ke Rahmatullah, yang punya Jarum Super grup. Nah, beritanya sudah saya share. Seandainya kamu kalau punya umur kamu sudah 70, 80, antara itulah 70 ke atas. Duit kamu banyak, kamu mau apain? Duit kamu tuh masih banyak, umur kamu sudah 70 ke atas. Bagi-bagiin aja sama orang, Pak. Oke, setuju. Saya juga prinsip begitu. Kalau saya umur 70 ke atas, kalau duitnya masih banyak, saya bagi-bagiin nanti. Setiap minggu saya bagi beras 5 kilo, pesen satu truk tiap habis ibadah bagiin beras. Mau tukang ojol kayak, mau tukang pengemis kayak, antri aja deh. Cuma harus diperhatikan juga, jangan yang antrinya orangnya itu lagi tiap minggu. Kalau lihat itu lagi, lama-lama dia untuk jualan di pasar dah. Karena tiap minggu dapat 5 kilo kan. Yang antrinya orang itu lagi. Nah, itu saya perhatikan juga. Tapi saya punya prinsip begitu. Ada kita wakil presiden itu dia sebelum meninggal dia bilang di garasi saya tuh ada mobil-mobil antik
tahun 70, tahun 60-an, mobil-mobil. Sama motor-motor Harley yang tua-tua lah. Itu koleksinya banyak. Sampai masuk YouTube di kontenin. Saya benar-benar tahun tua semua tuh. Kayak kayak model panggil VW Kodok masih ada itu. Dalam hati saya waktu itu, kan umurnya udah tua. Kenapa nggak dilelang aja? Kan nggak ada yang mau pakai lagi di garasi. Dilelang aja. Beli aja beras, bagiin sama tetangga. Setelah dia bikin konten itu nggak lama, setahun apa 2 tahun terus meninggal dia. Terus untuk apa yang di gudang itu? Harley Davidson tahun 60, 70, mobil-mobil 60, 70 masih zaman-zaman dulu gitu. Kalau saya lelang aja saya. Kalau saya orang prinsipnya, saya nggak suka, oh disayang nih simpan aja di gudang. Oh sayang, saya nggak ada loh. Saya kalau udah nggak, saya tanya, ini masih mau pakai nggak? Kalau nggak pakai saya taruh di toko nih, sebentar berebutan nih tetangga. Saya punya prinsip begitu. Saya tanya, ini masih mau pakai nggak? Ini sepatu mau masih pakai nggak? Kalau nggak taruh di depan toko. Ntar juga ada yang ngambil tuh. Jadi di rumah saya tuh nggak ada orang barang-barang yang udah lama-lama nggak pakai. Saya orang nggak suka nyimpen barang. Penuh rumah tuh. Jadi setiap ada saya tanya, ini masih pakai nggak? Kan oh ini nggak dipakai, pakai sepatu deh. Nggak pakai lagi, udah taruh di depan. Ini baju masih nggak? Taruh di depan. Ini tas masih mau pakai? Nggak, taruh depan. Bentar juga habis sama tetangga. Jadi rumah saya tuh nggak ada apa namanya motor-motor tua tuh nggak ada, barang-barang tua lah nggak ada. Pokoknya saya seperti kalau anak-anak sama emaknya udah nggak pakai, saya tanya ini mau masih pakai nggak nih? Kalau nggak taruh di depan toko aja. Ntar juga ada yang ngambil. Saya jadi rumah saya tuh nggak ada barang-barang tua. Makanya saya nggak suka tuh kalau orang itu suka beli motor-motor tua, jadi kayak seneng gitu kayak motor ya. Motor-motor saya lihat motor-motor udah Honda motor cabang betet tuh. Honda yang masih begini terang itu itu kan tahun 70-an. Dibeli emang emang yang dicat bagus, dibagusin lagi itu dibeli sama orang bisa 20 juta, 30 juta. Daripada beli motor tua tahun 70, 20 juta, kenapa nggak ngambil Beat baru aja? Kalau saya berpikir, ngapain saya koleksi gitu? Itu mau dibawa kemana? Yang motor Honda tahun 70 yang mesin cuma 70 cc. Untuk apa? Lah harganya jualnya sampai mahal 30 juta, mendingan ambil Beat baru kata. Atau motor baru. Jadi saya orangnya nggak suka koleksi mobil tua saya. Kenapa? Untuk apa? Cuma senang sebentar, ya enggak? Ntar juga nggak mau pakai lagi, lama-lama nggak mau pakai lagi kok. Untuk apa? Mendingan saya beli mobil baru, motor baru daripada cari motor lama yang dicat baru, yang dibagusin lagi, itu saya beli mahal-mahal untuk apa? Mending beli motor baru sih. Kalau saya punya pikir gitu, kenapa? Untuk apa semuanya? Nanti juga ditinggalin semua ini. Oke sekarang, kita aslinya tuh tukang bohong, terus menyangkal diri. Sekarang saya mau pegang omongan dan memenuhi apa yang menjadi omongan kita. Makanya ada istilah, dia bilang kalau omongan manusia bisa dipegang, katanya matras 10.000 nggak laku. Pernah dengar nggak istilah itu ya? Dia bilang omongan manusia kalau bisa dipegang matras 10.000 nggak laku. Ternyata benar. Benar nggak? Benar ternyata. Nah kita yang dari tukang bohong, tukang nipu itu, kita mau kekuatan ucapan kita seperti materai 10.000. Saya sudah ulang-ulang ini. Ya, makanya hati-hati loh. Janji orang tuh hati-hati. Kalau Anda tidak bisa pegang omongan, Anda gagal visi. Dari yang ngomong ngasal-ngasal sampai Anda kekuatannya seperti materai 10.000. Hati-hati. Kita aslinya itu pendendam dan pembenci. Terus kita menyangkal itu bukan diri saya lagi. Saya orang yang mau mengampuni dan memaafkan orang lain. Kalau orang berbuat salah nih. Kalau orang berbuat salah sama kita, lalu orang bilang maafkan dia atau ampuni dia, atau kalau orang bertanya, "Pak, kenapa nanti?" Ya udahlah, maafin aja lah gitu. Kalau orang masih berkata saya maafkan,
itu sebenarnya masih tersakiti tadinya. Masih ada timbul penderitaan sebenarnya. Kenapa? Yang namanya kita memaafkan berarti kita pernah menderita. Yang benar itu perasaan kita lepas dari rasa derita dan rasa bahagia. Kita ada di tengah, namanya netral. Kalau Anda ada kondisi batinnya netral, kesadarannya ada di situ, maka sebenarnya tidak terucap lagi, ya saya ampuni, saya maafkan. Dan kita juga tidak perlu berdoa, Tuhan ampuni dia, atau Tuhan aku mengampuni dia. Sebenarnya nggak perlu lagi. Karena Tuhan udah tahu hati kita. Tuhan nggak usah minta ampun Tuhan ya. Memang dia begitu, makhluk udah biarin aja Tuhan. Nah, dia karena hatinya netral, dia tidak ada tersakiti, tidak ada timbul penderitaan di dalamnya. Kalau masih timbul penderitaan, Anda harus memaafkan. Iya. Karena Anda pernah menderita kok. Gitu. Kalau netral ya enggak lagi. Anda pernah nonton film Sung Kokong? Coba lihat. Biksunya tuh kalau yang di Shaolin tuh pernah ngotok. Oh Mitofu, aku memaafkan engkau. Pernah nggak? Nggak pernah kan? Tong Samcong pernah nggak? Nggak pernah terucap. Karena dia berusaha menaruh kesadarannya itu netral. Lepas dari rasa derita dan lepas dari rasa bahagia. Dia anggap tuh Anda itu tidak orang yang tidak berakal budi. Ya maklumin aja. Maklumin yang benar. Nah, kalau kita menyangkal diri, maka dalam hal ini Tuhan berbalik dengan kita. Terbalik. 2 Tim 2:13. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Tuh. Tuhan itu aslinya adalah pribadi yang menepati janji. Dan apa mungkin Tuhan berdusta? Tuhan yang berjanji, jikalau engkau mendengarkan perintah dan mentaati dengan setia apa yang menjadi peraturanku, maka aku akan menjauhkan engkau dari segala penyakit yang pernah kutimpakan di Mesir. Kalau Tuhan berkata begitu, apa dia bisa bilang, itu kan untuk Israel. Bisa nggak begitu kayak Tuhan? Nggak bisa. Tuh, Tuhan itu dia nggak bisa menyangkal diri. Dia udah begitu ya begitu. Karena aku Tuhan yang tidak pernah berubah. Oh, bedanya sama kita gitu. Tuhan kalau mengucap itu akan akan dilaksanakan. Nah, itu bedanya sama kita. Manusia itu. Ayat ini lah yang menjadi kealpaan para pengajar jemaat di seluruh dunia. Ataupun juga mereka yang tidak tahu arti ayat ini. Arti ayat ini adalah Tuhan itu pegang janji. Dia tidak mungkin berdusta. Jika demikian maka Tuhan menyangkal dirinya dan tidak mungkin terjadi. Tuhan itu pegang setia. Dia tidak mungkin tidak setia. Jika demikian maka Tuhan telah menyangkal diri dan tidak mungkin terjadi. Jadi kasih tahu apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, sebobrok apapun, jatuh bangun di dalam dosa, sifat Tuhan, naturnya Tuhan adalah setia. Dengar nih, ini Anda harus pegang nih. Supaya nanti sewaktu Anda ketemu seseorang dan berkonsultasi dengan Anda, Pak Andreas, saya ini gak layak lagi di hadapan Tuhan. Saya ini sudah begini-begini Pak. Nah, Bapak harus jawab, tetap Tuhan akan menerima engkau karena Tuhan setia. Jadi tidak ada yang, aku tidak layak Tuhan. Enggak, Tuhan sedang menanti engkau untuk kembali. Kalau konsultasi harus begitu tuh. Karena Tuhan tidak mungkin berubah dia. Udah bobrok, udah biarin aja. Tuhan gak bisa begitu. Dia setia sampai inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Itu batasnya udah. Lebihnya udah gak bisa lagi ya. Tuhan Yesus itu tidak melekat pada perkara dunia ini. Jika ia melekat pada perkara ini, maka ia telah menyangkal diri dan itu tak mungkin terjadi. Maka Tuhan bilang, barang siapa yang tidak melepaskan miliknya, maka ia tidak layak menjadi muridku. Tuh, melepaskan segala miliknya.
Banyak orang salah, Pak, kalau namanya melepaskan diri, lepasin semua Pak, mobil-mobil jualin Pak, semua gereja kasih orang aja Pak. Ada yang begitu. Kalau nama lepas katanya duniawi. Dia bilang. Salah pengertiannya, Tuhan Yesus lagi ngomong tentang yang di dalam batin. Hatinya tidak melekat kepada hal perkara itu yang ngomongnya. Orang kalau nggak ngerti spiritual ya begitu, akhirnya yang dipikir adalah hal-hal yang di luar nih, materi, lepasin. Pak Pendeta tidak boleh pakai mobil bagus, Pak Pendeta. Udah lepasin, jual mobilnya Pak. Tuhan itu naturnya adalah hukum dan dia tidak mungkin menjadi pelanggar hukum. Tuhan naturnya adalah, kodratnya adalah hukum. Dia tidak mungkin melanggar hukum. Makanya waktu Tuhan Yesus ada di dunia, di semua hukum Taurat itu dia laksanakan. Batasnya dia itulah penggenapan semuanya. Setelah itu Anda sedang diproses seperti Yesus. Oke, terus. Yesus itu tidak pernah berbohong dan nipu. Jika Tuhan berbohong, maka ia menjadi pelanggar hukum. 1 Petrus 2:21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Saya baru ngomong ya minggu-minggu kemarin ya. Saya mau bikin film versinya ATM. Pakai tangannya bercahaya dan mukanya bercahaya. Udah ada yang bikin loh. Udah ada yang bikin sekarang. Cuma itu orang barat yang bikin, orang bule. Karena lihat dari akunnya namanya nama orang sana semua. Cuma terlalu menghayal. Jadi dia tidak bikin mukjizat seperti Alkitab. Saya tidak bilang bahwa apa yang dia apa yang dia bikin dalam AI itu Tuhan Yesus tidak mungkin tidak sanggup lakukan. Cuma cerita itu tidak ada di dalam Alkitab. Contohnya, Yesus ketemu sama tulang belulangnya hewan rusa di hutan. Disentuh sama Tuhan Yesus, tangannya bercahaya. Langsung tulang rusanya tumbuh lagi dagingnya dan hidup. Terus dia kasih lagi ke ibunya. Ibunya rusak, maksudnya. Anaknya mati, kembaliin lagi. Ada lagi orang di padang gurun, nggak ada air sumurnya. Ada nonton? Ya kan? Udah nonton ya? Jadi dia mati jadi tengkorak dekat sumur itulah. Tuhan Yesus datang, lalu dipegang tuh apa onta apa dia rusa apa sama orang, kulitnya tumbuh lagi keluar sinar. Tapi kan cerita itu nggak ada di dalam Alkitab maksud saya. Ada lagi Tuhan Yesus ada di padang gurun pasir, pasirnya dipegang, keluar sinar, padang gurunnya berubah jadi Taman Eden, tumbuh rumput semua. Menurut Anda Tuhan Yesus sanggup melakukan itu? Iya. Tapi masalahnya kan nggak ada di Alkitab, ini permasalahannya nih. Dia sedang memang lagi, saya lihat dia sedang mau bersaing sama Sunggokong dia. Sama-sama keluar sinar, sama-sama bercahaya. Bagus. Saya baru punya ide mau bikin seperti itu supaya orang-orang bule udah bermain di AI itu udah bagus, udah bikinnya bagus-bagus. Tuhan Yesus lagi ngopi ditabrak sama Lucifer bawa mobil. Lucifer bawa mobil nabrak Tuhan Yesus lagi ngopi. Yesus lagi ngopi di meja ditabrak. Nggak bisa waktu mobilnya nabrak itu meja sama Tuhan Yesusnya terbang set gitu. Jadinya akhirnya Lucifer sama mobilnya masuk ke dalam jurang. Ada nggak cerita di Alkitab? Nggak ada. Tapi sih ya bagus juga. Tapi maksud saya Tuhan Yesus bisa aja begitu. Saya nggak ada yang mustahil ya. Cuma kurang Alkitab ya nggak enak. Nontonnya nggak enak. Tuhan Yesus kok ketemu sama mobilnya tahun berapa? Tuhan Yesus tahun berapa? Jadi nggak terlalu itu. Nah, menurut saya kayak filmnya Buddha lebih bagus. Dia menceritakan Buddha di zamannya. Nah, zamannya bagus ya, di zamannya ada kue bakpao, ada nenek-nenek tua, kue bakpao diambil sama orang jahat, datang sang Buddha itu nolong dia bersinar.
Tapi dia menceritakan di zaman itu bikinnya lebih enak nontonnya daripada Tuhan Yesus ketemu kapal terbang, Tuhan Yesus ketemu motor, ketemu mobil, ketemu PC, terlalu modern gitu, maksudnya terlalu jauh gitu. Nontonnya jadi nggak enak, walaupun tangannya bersinar semuanya bagus juga. Oke, ntar bikin yang bagus lah. Oke, karena dalam hukum Taurat sudah ditulis Imamat 19:11, janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Lalu ayat selanjutnya berbunyi 1 Petrus 2:23, ketika ia dicaci ia tidak membalas dan dengan mencaci maki. Ketika ia menderita ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Pertama, Tuhan Yesus tidak pernah berbohong. Tuhan Yesus tidak pernah mencuri. Kedua, Tuhan Yesus tidak pernah mengancam. Kenapa Tuhan Yesus tidak pernah mengancam? Karena Tuhan Yesus harus taat kepada hukum. Imamat 19:16, janganlah engkau pergi kian kemari menyebar fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Tuh, di dalam Imamat sudah ditulis jangan mengancam. Makanya Tuhan Yesus berkata apa? Sekalipun ia menderita, ia tidak mengancam. Karena kalau waktu Yesus ngancam, awas ya. Itu sudah pelanggaran. Bisa nggak yang di sini nggak boleh ngancam orang? Kalau sakti hati-hati kali ya. Ngancam ya. Tunjuk langsung ke Hades deh. Nah itu makanya, sempurna itu kita nggak kebayang. Sempurna itu nggak kebayang memang. Semuanya harus dikendalikan dengan baik. Ya kan? Memang nggak gampang ini. Kita lihat dari bacanya, ini pengetahuan loh. Ya, prakteknya nggak tahu entah gimana. Kita masing-masing jalannya sama-sama tahu lah. Oke, berapa menit saya? Berapa menit? 31 sampai sini dulu ya. Karena ini sudah lain tema nih. Lalu apa arti memikul salib? Oke, besok aja lah. Minggu depan pagi. Minggu depan saja. Oke. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hamba-Mu telah selesai pada hari ini Tuhan, kiranya Engkau memberikan kami tubuh yang sehat Tuhan, supaya kami dapat berkumpul di tempat ini lagi Tuhan, dengan tubuh yang sehat dan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Pada hari ini Tuhan, kami sedang memperbaiki tentang arti kebenaran firman-Mu Tuhan, supaya kami benar-benar mengerti tentang makna kehidupan, apa yang boleh terjadi dalam kehidupan kami dan apa yang tidak boleh terjadi. Karena apa? Semua karena kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. ولو أن دعائي لم يستجب ولو أن قلبي قد تحطم سأبقى أختار أن أؤمن وأقول الشكر مرات كثيرة أنت تعين مرات كثيرة أنت تقوي في وسط الألم أنت معنا يسوع